Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas. Pada video kali ini kita akan bahas tentang pergerakan XRP. Jadi kita akan bedah dari sisi news yang kebetulan baru masuk dan juga sekaligus langsung memberikan dampak terhadap pergerakan XRP. Jadi kira-kira view kita seperti apa, terus bagaimana pergerakan XRP ke depannya akan kita bahas secara lengkap melalui video ini. By the way, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya pengen kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa market untuk Bitcoin, saya pengen kasih update atau quick update aja. Jadi untuk Bitcoin sendiri di time frame 4 jam itu membentuk semacam rising wedge pattern ya guys. Jadi rising wedge pattern buat yang nggak tahu itu mostly-nya adalah pattern pembalikan arah atau bearish reversal pattern ya, bearish reversal pattern. Kalian bisa lihat kayak gini contohnya. Nah, terus yang mendukung lagi adalah sisi RSI-nya sendiri menunjukkan adanya bearish divergence, yang mana kala artinya market untuk Bitcoin ini potensial sedang terjadi yang namanya reset. Oke, jadi pasca dia breakout yang ini potensial terjadi reset ya, either itu sideways atau ya breakout rising wedge pattern dan terjadi decline atau pullback dulu, balik lagi ngetes ya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya di time frame daily, kalian lihat di sini emang ada resistance cukup kuat ya di kisaran 161,8% plus di kisaran area ini itu ada resistance yang udah nahan pergerakan Bitcoin cukup lama, yaitu di kisaran 40.100. Jadi cukup perlu diantisipasi dan memang kita perlu melihat adanya pullback dulu terhadap time frame yang satu hari ya, supaya lebih clear untuk pergerakan Bitcoin apakah dia uptrend atau ya ini hanya euforia sesaat gitu ya. Breakout di sini juga udah saya kasih infonya ya, terkait dengan yang kemarin kita bahas itu sudah terjadi breakout, kurang lebih seperti itu. Oke? Lanjut ke pembahasan XRP-nya. Nah, before saya bahas XRP-nya, saya pengen kasih tahu dulu ke teman-teman nih bahwa XRP itu sebelumnya saya sudah update tanggal 26 Juli. Kita bahas tentang pin bar ya, terus double bottom pattern, juga V formation untuk mengukur tren. Jadi buat teman-teman yang udah tahu kalau V formation itu berarti pertanda buyer itu sudah masuk kembali ke dalam market ya. Oke, itu kemarin saya melakukan pengukuran menggunakan V formation ya. Oke, kurang lebih seperti itu di video terakhir saya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama kita bahas dari newsnya dulu. Jadi news yang masuk itu sebenarnya sangat positif untuk pergerakan XRP. Jadi Ripple atau perusahaan Ripple itu membuka demand liquidity. On demand liquidity itu sebenarnya kurang lebih dia tadi saya sudah melakukan research juga ya, jadi buat teman-teman yang juga penasaran, ini saya menggunakan source yang ada aja, jadi make sure ini nggak salah gitu ya. How on demand liquidity works, jadi gimana cara demand liquidity itu bekerja. Jadi Ripple Net customers itu akan di-provide untuk perusahaan si Ripple dengan menggunakan XRP itu bisa melakukan transaksi, istilahnya transaksi antar negara atau transaksi antar ya kayak perbankan lah kurang lebih. Nah, liquidity-nya itu di-provide sama si perusahaan Ripple-nya gitu ya. Jadi kurang lebih kan kalau misalnya crypto kita tahu ya liquidity itu mostly-nya terdiri dari beberapa exchanger di mana di dalamnya itu ada transaksi. Nah, itu juga menentukan likuiditas pasarnya itu gitu. Jadi kayak seberapa cepat kita bisa melakukan transaksi. Nah, kalau si Ripple itu sendiri dia memang memprovide dari perusahaannya. Jadi on demand liquidity itu is essentially just the process of buying and selling the XRP cryptocurrency in originating and destination countries to create a source of liquidity on demand. Jadi transaksi biasa aja, wajar gitu ya, transaksi normal. Jadi kayak saya kirim XRP ke negara, misalnya negara Australia karena kebetulan ada teman di sana gitu. Jadi balik lagi fungsinya adalah sebagai remittance, istilahnya kayak remittance itu adalah transaksi antar negara ya, antar perbedaan mata uang gitu. Service yang ya kurang lebih ya begitulah ya untuk XRP. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu ODL itu apa, kalian bisa search semuanya lengkap di Google ini. Kalian tinggal cek lah, istilahnya ada gitu. Pada dasarnya kalau mau tahu simpelnya adalah on demand liquidity itu berarti perusahaan Ripple memang memberikan fasilitas untuk transaksi itu terjadi sangat cepat gitu. Makanya kalau misalnya kalian tahu bisa sampai cuman 3 detik istilahnya untuk bisa kita kirim uang ke luar gitu ya.
Lalu ini kan sebenarnya open between Jepang sama Filipina gitu. Jadi setelah kita cari tahu tadi, ternyata Jepang sama Filipina itu biasanya kalau transaksi remittance ya, jadi kayak ngirim uang dari Jepang ke Filipina, itu rata-rata setahun itu $2 billion loh. $2 billion itu berarti sekitar $2 miliar. $2 miliar itu berarti kalau dikalikan dengan sekitar kurang lebih 260 miliar lah ya kalau dirupiahkan, kurang lebih segitu sih guys. Kalau sejuta itu 13 miliar, 10 juta itu 130 miliar. Lebih berarti guys ya. Sorry. Lebih. Ini ya 2 billion dollar itu sangat besar, atau 2 miliar dolar ya. Dan itulah alasan kenapa Ripple itu tiba-tiba nge-boom atau XRP itu nge-boom, karena balik lagi mereka itu mencoba untuk bukan mencoba sih, sebenarnya udah confirm ya. Ini kalian bisa lihat newsnya itu di perusahaan di website resminya Ripple.com juga, itu udah confirm banget karena ini udah official yang ngeluarin dari Ripple-nya langsung ya. First live on demand liquidity offering in Japan expands Ripple's net momentum in APAC. Oke. APAC itu saya belum tahu, tadi belum nge-search guys ya. Jadi ini ya the Filipino atau Filipin itu biasanya memang melakukan transaksi sampai sekitar 1,8 billion dollar per tahunnya, transaksi remittance atau transaksi valuta asing ya dari Jepang ke Filipina, dan itu setiap tahun rata-rata segitu kurang lebih gitu loh. Makanya perusahaan SBI Remit.co ini, setelah saya cek, ini adalah salah satu perusahaan besar gitu untuk melakukan transaksi atau transfer uang antar negara. Kalian bisa lihat ya di sini ada fee-nya nih ya, ada biaya-biaya transaksinya, bahkan kayak ke Indonesia juga ada biaya transaksinya gitu. Nah, itu bekerja sama dengan coins.ph dari Filipina, dimana ini merupakan semacam perusahaan atau ya kita bilang kayak exchange lah ya untuk melakukan transaksi menggunakan digital currency atau cryptocurrency. Dan ini makanya sebenarnya merupakan satu hal yang sangat positif kalau dilihat dari kondisi saat ini gitu. Artinya Ripple itu secara nggak langsung sudah mulai mencoba untuk merambah transaksi antar luar negeri, dan berdasarkan rumor yang beredar katanya sih akan ada dirilis lagi di beberapa rilis lagi ke beberapa exchange gitu. Jadi ini sebenarnya satu hal yang cukup positif untuk pergerakan XRP. Oke? Nah, kurang lebih itu seputaran newsnya. Jadi kesimpulannya adalah Ripple itu atau XRP sudah mulai dipertimbangkan ya untuk digunakan sebagai media pembayaran atau media transaksi antar luar negeri gitu. Bukan pembayaran lah, media kirim uang lah ya antar luar negeri between Jepang dan Filipina. Dan itu so far informasi terbaru dan terupdate hari ini. Kalau kalian ngecek itu ya hari ini semua newsnya kayak gitu untuk XRP. Oke? Nah, lalu langsung aja kita masuk ke dalam chartnya. Jadi untuk chartnya sendiri, kita lihat pergerakan XRP dari time frame daily masih sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin ya, di mana market itu ketahan di kisaran level neckline-nya ini dan membentuk semacam double bottom pattern di kisaran area ini. Kalau misalkan XRP mampu close di atas level itu, baru kita bisa lihat ada potensi penguatan lanjutan terhadap XRP, minimal dia ngetes ke kisaran level 127,2% daripada si Fibonacci itu ya. Nah, kita akan coba masuk ke time frame 4 jam biar saya kasih lihat ke kalian ya. Untuk mendapatkan level tersebut, kalian simply menggunakan Fibonacci retracement aja. Jadi kalian bisa tarik Fibo dari swing high to swing low terakhir ya. Ini swing high terakhir, ini swing low sebelum terjadi yang hari ini gitu. Jadi kita tetap gunakan yang ini ya. Kita respect dengan market yang sebelumnya gitu. Nah, ini swing high-nya, ini swing low-nya. Kalian bisa dapati potensial kita naik sampai ke level 127,2% daripada si Fibonacci extension kita. Nah, itu berarti target berikutnya kalau misalkan kita successfully close di atas level neckline daripada si ini ya double bottom pattern yang kita bicarakan itu hari ini gitu. Sementara untuk trendline sendiri sebenarnya ini terbentuk dan sudah terjadi breakout pasca kalian lihat ya beberapa hari yang lalu kita bahas juga, itu sudah terjadi breakout dan sudah retest dengan sangat baik lalu terjadi rebound gitu. Nah, mungkin ini dibarengi dengan ya istilahnya balik lagi ya news gitu. Kan ini kan juga untuk perusahaan Ripple, istilahnya cari untungnya juga dari sana karena mereka juga megang XRP-nya cukup banyak. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk time frame 4 jam kalian bisa lihat
Lalu untuk time frame 1 jamnya, sebetulnya kemarin kita udah sempat bahas ya guys. Jadi untuk ini saya hilangkan dulu biar biar kelihatan enak. Jadi udah sempat saya bahas ya, dimana kita memang ketahan di kisaran level 78,6% atau kisaran resistance line yang sebelumnya. Dan itulah yang menyebabkan juga XRP mampu bertahan di kisaran level tersebut, bahkan hari ini rebound gitu, karena dia juga break si ini ya, kurang lebih ini kayak inverse head and shoulders. Kalau buat yang udah perhatiin guys, kurang lebih kayak gini gitu ya. Jadi dia break inverse head and shoulders-nya dan dia mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sempat ngetes ke kisaran level topnya itu ya, di kisaran area ini gitu. Nah itu sebenarnya kurang lebih banyak hal positif yang akan kita bisa lihat dari pergerakan XRP saat ini. Momentumnya sementara itu kalian boleh perhatikan untuk potensial kita resistance atau support, lebih tepatnya support ya, mungkin kita akan ngetes balik ke kisaran level 61,8 50% ya, atau bahkan sebenarnya 38,2%, karena balik lagi ini adalah recent high sebelumnya ya, high low. Jadi mungkin kita bisa aja ngetes sampai kisaran level itu baru terjadi rebound lagi. Oke? Nah, itu paling potensi yang bisa kita lihat dari pergerakan XRP saat ini. Saran saya teman-teman jangan FOMO, tunggu pullback dulu seperti biasa. Kalau kalian trading pada saat trending market, kita harus tunggu sampai sellernya itu momentumnya habis. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya update seputaran XRP. Thank you very much for watching this video, and I'll see you guys again in the next update. Cheers!